masuk. Ada yang bisa saya bantu? Ini ada tinggal kita bulan saya gitu berapa dikit. Terus saya sekarang mau persiapkan pertemuan. Kira-kira bisa dia persiapkan hasil setiap kan gitu akan mereka dengan saya ada yang saya sempat jadi 2 bulan ya pengantin baru berarti ya. Jadi kalau memang siapa namanya Bu Elsa ya, ya Bu Elsa sama Pak Iskandar ya, kemudian ya, berarti sudah berhenti untuk berkabar ya. Ya, ini mau memberikan konseling berarti ya, merencanakan kehamilan yang sekarang itu seperti apa ya. Nah, sini juga itu kan merupakan kehidupan selanjutnya yang harus dijaga dan dipenuhi hak dan kehidupannya sehingga sangat dibutuhkan kesiapan orang tua jauh Elsa maupun Pak Ihsan ya. Jadi apa sih tujuannya ya? Kenapa sih kok harus dipersiapkan ya? Kehamilan itu harus dipersiapkan. Jadi mengapa sih kehamilan ini harus direncanakan ya? Jadi agar ibu dapat menjalani kehamilan dan salinan yang aman, sehingga ibu sehat, melahirkan ibadah yang sehat, dan dapat berkembang menjadi anak yang berkualitas. Ya, apa lagi sih? Apa kok harus direncanakan hamil? Benar sekali ya, benar saya datang ke sini. Jadi itu kan mendeteksi risiko atau masalah kesehatan yang mau terjadi pada ini dan yang sering ya. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan sebelum merencanakan kehamilan. Pertama, kesehatan fisik. Ya, jadi kesehatan fisik ini apa aja sih? Ya, jadi kesehatan fisik. Dan ada usia, nah usia Bu Elsa ini kan sekarang udah 25 tahun. Pak Elsa udah 27 tahun, udah pas. Kalau menurut itu sudah pas ini untuk hamil ya. Terus kondisi kesehatan untuk sehat ya. Jadi emang kalau kita mau merencanakan hamil tidak dulu sehat, ya. Terus gizi baik. Nah kalau gizi baik itu seperti apa? Tahu nggak ya saat memperiksa? Nggak tahu. Jadi gizi yang baik itu kalau kita makan, kita di sini kan ada isi piringku. Isi piringku sekali makan. Dan di sini sepertiga piring ini apa namanya nasi misalnya. Sepertiga lagi di sini ada sayuran, ya. Dan ini sepertiganya dibagi dua. Di sini ada labu dan di sini ada buah-buahan. Di sini makanya beraneka ragam gizinya. Jadi makanan Bu Elsa ini jangan cuma merupakan nasi sama ikan, ada ya Pak ya. Jadi kalau kita ada persiapan untuk hamil, ya harus diperhatikan juga gizinya, ya. Jadi harus ada buah, harus ada sayur, ya. Ada lauk, ya. Lauk bisa dari protein, ya. Bisa dari nabati seperti apa ya? Tahu, tempe, ya. Ya. Kalau dari proteinnya kayak ikan, jenis daging, ya. Jadi udah tahu deh si itu ya, biasa sama Moisa. Terus kedua apa lagi? Kesiapan mental. Menjadi orang tua yang bertanggung jawab dan agar keluarga terhindar dari tindak kekerasan dalam rumah tangga. Nah, Bu Elsa sampai saya udah 2 bulan nih nikah, pasti udah tahu ya satu sama lain ya. Karakternya seperti apa. Nah, untuk yang program ini, Pak Ihsan sendiri harus siap. Siapnya dalam segi mental juga. Selain Bu Elsa, tapi Pak Ihsan juga. Kalau usah hamil, Pak. Otomatis Bu Elsa ini pengaruhnya dengan hormon. Kalau harus kan, nanti emosional dia itu tidak stabil. Ya. Terus ada lagi yang menyebabkan yang kalau dirinya sesama. Orang suami itu harus penting banget ya untuk memahami kondisinya atau kondisi istrinya seperti itu. Jadi Pak Ihsan juga harus membantu ya. Jadi jangan biasa sampai sendiri di rumah. Mana rumah tangga, mana ngurusin adanya yang wanita. Jadi Pak Ihsan juga harus memotivasi dia terus mental boleh-bolehnya harus siap juga.
Terus apalagi sih hal-hal yang diperhatikan sebelum rencanakan kehamilan? Kemudian mencapai hasil itu selain mendapatkan pelayanan kesehatan yang dikeluarkan. Nah, cocok banget, pas banget nih, itu sama Bu Elsa. Mau kesini nih, jadi sangat mudah mencapai fasilitas pelayanan kesehatannya di anak rumah ini ke RUT ini dekat ya. Dekat. Jadi kalau ada apa-apa boleh masuk ke sini ya. Terus apalagi kesehatan finansial untuk penting, Bu. Ya, karena apa? Karena kesiapan finansial ini di sini sih keterangan jaminan kesehatan ya, kebutuhan transportasi dan kebutuhan dasar lainnya. Itu misalkan punya BPJS ya, terus kebutuhan transportasi seandainya berasa ada membutuhkan ke sini ke PNB. Nah kalau di rumah ada transportasi kan ya, kalau itu dipikirkan dulu ya Pak ya. Terus apalagi nih di dalam finansial ini, nah ibu hamil juga kan butuh yang namanya refreshing. Kalau kita yang sudah menganggarkan ya untuk refreshing biar nggak jadi terus dia ya, jadi biar ibu hamilnya merasa bahagia ya. Terus keempat apalagi dukungan suami yang tadi saya ngomongin ya, selain suami juga keluarga ya, keluarga juga harus memahami kondisi emosional ibu hamil atau ibu saya insya Allah hamil ya. Oke, dari sini ada pertanyaan. Kalau saya ada ya. Oke, si piringku. Jadi si piringku ini menjelaskan memang menjaga asupan gizi ya dan berat badan. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau Elsa makan, ya, jadi nggak mau makan itu aja. Jadi di dalamnya itu harus beraneka ragam makanan. Ada buah, ya, ada sayur. Nah, yang kedua kebiasaan perilaku hidup bersih. Contohnya itu ya seperti bersih-bersih di rumah ya, harus meletakkan benda-benda yang di tempatnya, jangan diletakkan pada pembantu, buang sampah pada tempatnya, seperti itu ya Bu ya. Terus melakukan aktivitas fisik, contohnya apa? Olahraga ya, jadi biar kita metabolisme tubuhnya tetap terjaga ya Bu ya. Terus apa lagi? Mempertahankan dan memantau berat badan normal. Nah ini penting juga kalau mau merencanakan kehamilan, ini penting. Kenapa? Kalau misalkan kita berat badannya obesitas, jadi lebih dari normal, yang khawatir itu bukan hanya ibu, tapi bidan juga. Khawatirnya apa? Kalau ibunya terlalu gemuk, khawatir terhadap diabetes. Nanti mempengaruhi perkembangan diabetes juga, karena nanti di situ akan terus kalau ibu hamil dengan diabetes ya. Tapi saya lihat ini berat badan sama tinggi badan Bu Elsa sesuai ya, proporsional, tidak terlalu kurus dan tidak terlalu tinggi ya. Jadi masuk kriteria ya Bu Elsa ya. Jadi dari batasnya ini. Nah sekarang hal-hal yang harus dihindari dalam pernikahan. Nah, kalau ini sih sudah ya, waktu itu kita konseling, ini juga mau menjelaskan tentang gangguan mental emosional. Jadi kan ibu hamil itu memang harus dikenali bahwa sebenarnya dia mengalami kecenderungan mentalnya gimana ya? Jadi serasa pengen selalu diperhatikan. Sebenarnya hal yang fisiologis Pak, hal yang normal. Itu karena dipengaruhi oleh hormon tadi ya. Tapi kalau seandainya ada gangguan mental emosional, itu harus dikonsultasikan apa namanya tenaga kesehatan gitu ya, atau dokter atau juga boleh. Nah untuk pencegahannya gimana sih biar nggak mengalami gangguan mental nih yang mau hamil? Jadi kalau bisa tetap berpartisipasi aktif dalam pergaulan dan aktivitas yang sering. Maksudnya ya kita tidak usah menutup diri ya, jadi kita berkomunikasi dengan intinya sampai suka di Elsa, jadi jangan gimana adik, terus berbagilah dengan teman dan keluarga saat menghadapi masalah. Jadi kalau ada masalah biasa bisa suami dulu ya, jangan langsung teman saya jadi ngobrol ya biasanya sama suami ya.
Terus pola tidur ya udah pasti ya pola tidur harus terjaga juga karena kalau kita kurang tidur itu mempengaruhi mental, mempengaruhi emosional juga ya. Terus batas konsumsi minuman beralkohol dan minuman berkafein ya, hindari ya. Nah, si batasnya juga nih konsumsi obat-obat yang seperti kalau narkoba enggak ya Pak ya. Tapi ngerokok kalau bisa apa juga dikurangin karena kan itu mau mengarah pengen hamil nih rasanya jadi biar spermanya bagus. Jadi Pak Usen juga harus menjaga makanan ya, terutama rokok ini harus dihindari juga ya. Oke. Nah di sini ada kondisi layak hamil. Tadi kan ibu udah jelasin. Kondisi layak hamil itu pertama usia dilihatnya. Nah ini usianya 20 sampai 34 tahun. Jadi biasanya umurnya 25 udah pas banget ya untuk hamil ya. Terus status gizi juga alhamdulillah ideal ya. Elsa ini normal, dia tidak terlalu kurus, dia dari berat badan, tinggi badan. Sama Lila juga alhamdulillah ya bagus, tadi saya periksa. Jadi ibu ideal untuk sama ya. Terus tidak ada riwayat penyakit, tadi kan boleh ditanya di depannya Bu ya. Tidak ada penyakit jantung, riwayat penyakit diabetes, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ya. Jadi Elsa sudah memenuhi kriteria untuk kondisi layak hamil, Pak ya. Nah nanti Pak seandainya berhasil nih, Elsa nanti bulan depan hamil ya. Saya mau jelaskan dulu nih tanda-tanda hamilnya seperti apa ya biar bingung. Di sini ada tanda-tanda kehamilan. Pertama tidak mendapat menstruasi ya, otomatis ya. Kalau ini sebagai tanda biasanya. Kalau misalnya dia sudah haid nih, bersedia nih, pasti hamil. Nah langsung konsultasikan ke bidan yang kedua. Terus timbul rasa mual muntah dan pusing terutama pagi hari sebelum panasnya. Kok timbul rasa mual muntah ya beda. Tapi ini dipengaruhi oleh hormon tadi Pak, ya. Terus hormon apalagi yang menyebabkan hormon kan banyak sekali ya Pak ya. Terus nah ini harus ada peran suami yang harus memahami ya. Nah tadi itu makanya kesiapan mental dua-duanya harus dipersiapkan. Jadi tidak kaget nih kalau istrinya mengalami hormon kan itu hal yang biasa pasangan normal gitu. Nah tetap harus diperhatikan ya. Terus tidak nafsu makan, nah ini efek dari mual tadi ya. Jadi kalau misalnya tidak nafsu makan, ada solusinya kok. Apakah itu harus menyusui ibu hamil ya? Pokoknya konsultasikan lebih ya, kalau ini dokter. Terus nanti kalau nggak bisa nih, perut besar dan dirasakan gerakan janin, pasti di USG ada kandungan itu udah pasti berarti hamil ya. Terus pada usia kehamilan lebih lanjut dengan alat tertentu dapat terdengar detak jantung. Nah biasanya nanti sudah 3 bulan setengah atau 4 bulan udah terdengar ya Bu ya. Nah otomatis tes kehamilannya positif ya, garis 2 ya. Udah paham nih tentang kehamilan? Ya. Nah terakhir ya, bagaimana sih menjadi orang tua yang baik ya? Mempersiapkan kelahiran bayi yang sehat dan memenuhi kebutuhan dan hak anak. Nah jadi kalau ibunya bapaknya sudah siap, berarti insya Allah jadi orang tua yang baik untuk anaknya ya. Nah di sini ada beberapa contoh hak anak yang perlu dipenuhi orang tua. Pertama, anak berhak mendapat identitas. Jadi kalau misalkan ibu sudah melahirkan ya, nah akhirnya cepat diurus ya, nanti koordinasikan dengan ibu juga ya. Terus anak berhak mendapatkan perlindungan dan keamanan. Orang tua perlu menjamin anak agar selalu dalam keadaan terlindungi dan aman. Jadi udah pasti ya Pak ya. Jadi seorang maksudnya orang tua itu ya pasti akan melindungi anaknya ya. Terus anak berhak untuk diasuh oleh orang tua dengan penuh kasih sayang ya. Anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Jadi kalau sudah siap berarti kan sudah siap juga untuk menyekolahkan ya. Ya, finansial tadi ya Pak ya. Anak berhak mendapatkan perawatan dan pelayanan kesehatan yang baik. Dan anak memiliki hak untuk beristirahat, bersenang-senang, bermain, dan untuk rekreasi sesuai usianya. Jadi enggak harus anak itu harus belajar, enggak. Jadi ada waktu istirahatnya, rekreasinya. Oke. Ada yang mau ditanyakan Pak?
Cukup ya, udah siap ya. Terima kasih. Berarti sudah paham penjelasan dari dia ya? Paham. Ya kalau gitu, akhiri dong selanjutnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bu Rosa sama Kak Isa. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Ya, terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama.